Daytona Anima mesin dengan tenaga yang ini 24 horsepower dan yang ini 26 horsepower. Sungguh sangat power yang besar kan. Tapi pemilihan karburatornya juga harus tepat nih, jangan salah. Terus karburator apa yang cocok buat si mesin Daytona Anima dan juga gimana tipsnya biar irit? Nah, kebetulan di sini Mister ganti coil untuk mengantisipasi mesin Daytona Anima supaya lebih irit, karena standarnya si mesin Daytona Anima 1 liternya itu untuk 30 kilo maksimal, itu paling irit. Saya pernah coba 35 kilo per liter itu dengan coil standar. Tapi saya punya siasat, yaitu dengan memakai coil racing jadi lebih irit. Nanti dibahas satu-satu ya. Pertama dari segi karburator dulu. Nah, si Daytona Anima, rekomendasi dari Daytona Corporation Jepang adalah ukuran 28 itu spek standar ya. Tenaga 24 horsepower dan juga 26 horsepower ya. Karena ini kenapa sih Bang beda? Karena beda tipe. Mungkin di lain video saya bahas kenapa ini bisa beda tenaganya, bisa 2 horsepower di Craig As atau sekitar 1,1 horsepower di mesin Dyno. Nah, sekarang kita lanjut ya. Rekomendasi dari Daytona Corporation Jepang adalah ukuran 28. Itu dengan tenaga standar 26 dan 24. Maksimal bisa dipakai selain 28 itu bisa ukuran 33 atau saya yang paling dekat 34, karena cari 33 ya emang agak gampang-gampang susah karena tipe-tipe tertentu. Kalau ukuran 34 kan universal, jadi masih bisa pakai 34. Jadi bisa pakai ukuran 28, 30, 32 dan 34. Nah, ini ya. Sekarang kita bahas di sini karena saya pengalaman memakai mesin Daytona udah sekitar 3 tahunan. Saya ada karburator yang cocok di mesin Daytona Anima. Nah, di sini saya sebagai contoh aja dulu ya kan ya. Saya pakai karburator dan coil yang harganya terjangkau tapi kualitas dan performanya mantep. Ini dia kan, kita bahas kan ya. Jadi secara kesimpulan si mesin Daytona ini pakai ukuran 28 sampai bisa ke 33 atau 34. Di sini saya pakai merek ini ya. Sekaligus filternya ya untuk aman, sekaligus filternya juga kalau bisa kita pasang filter supaya ke mesinnya lebih bersih dan lebih aman lagi ya. Di sini saya contoh ya, saya pakai ini PE28 CPO ya. Ini PE28 CPO, ini ukuran 28. Nah, kalau untuk balap, nah ada itu saya ya, kebetulan saya kan pakai motor Daytona Anima juga untuk balap ya. Kalau ini saya kebetulan pakai ukuran 30 ya. Sama CPO juga tuh kalau nggak percaya tuh ya. Ukuran 30 ya, 30 mm tuh. Kadang pakai 30, kadang pakai 28 ya. Saya pribadi ya, tapi maksimal bisa 34 kalau pingin tenaga lebih mantap lagi ya. Terus filternya juga pakai filter CPO Cool Power juga ya, karena supaya lebih aman ke mesin. Nah, ini terbukti menyaring dengan sempurna ini ya. Tuh, ini kan udah beberapa kali pakai, hampir setahunan lebih. Hitam ya, tandanya hitam itu udara tersaring dengan sempurna ya. Kalau yang ini masih agak-agak baru, warnanya masih ada agak-agak merah ya, karena si busa filternya warnanya merah tuh. Merah ya. Ini karena baru sebulan. Ini terbukti filternya memang bekerja dengan maksimal ya. Tuh ya. Harganya ya 100 ribuan, ini udah hitam. Hitam itu maksudnya debu tersaring sempurna ya, bisa dicuci juga. Belum saya cuci yang itu. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya adalah coil. Saya di sini pakai coil CPO juga. Kenapa sih Bang CPO dipakai? Karena kualitasnya lumayan mantap ya, udah teruji di arena balap. Tuh ya. CPO Cool Power ya. Nah, ini si CPO Cool Power itu harganya ya murah. Di bawah 200-an ya, sekitar 150-200 ribuan. Tapi dapat performa yang mantap. Terus yang saya suka, bensinnya itu jauh lebih irit. Bentar ya, kebetulan saya beli ini. Ini ada tipe injeksi dan karburator. Bentar saya keluarkan dulu, kebetulan saya baru beli ini ya, baru beli barang-barang dari CPO. Bentar kita buka. Di sini ada karburator yang direkomendasikan untuk mesin Daytona dan juga coil ya kan ya. Dan juga coil. Sekarang saya buka dulu ya. Kebetulan saya baru beli barang, saya tunjukkan bisa dipakai untuk tipe motor Daytona Anima ini. Tuh ya, ini juga Andi Agung Pedro dari CPO Cool Power. Jadi nanti kita tunjukkan karburator bisa pakai PWK juga, misalnya 34 dan sebentar saya buka dulu ya. Ini dari CPO tuh, bentar ya. Sekalian kita unboxing juga ya. Kebetulan saya beli barang CPO ini banyak ya, ada head, karburator, coil dan lain sebagainya ya. Tuh ya. Ini contoh ya, kan bentar.
Di sini saya contoh nih ya. Saya beli throttle body. Mungkin nanti saya bahas ya, banyak sekali produk CPU yang saya beli. Injektor, kita cari karburator. Nah, ini salah satu karburator yang cocok. CPO PE2 yang gen terbaru tipe ukuran 30. Nah, ini juga bisa dipasang. Nanti bentar ya kita bahas. Ini saya keluarkan dulu tuh ya. Saya keluarkan dulu. Ini saya kebetulan beli banyak produk ya. Sampai dari roller juga bentar, per klep tuh. Bahkan ada head racing ya. Bahkan ada head racing kita beli juga. Bentar ya kan ya, ada coil juga, ada TPS. Oh, banyak sekalian karena di sini saya sekalian ada yang jual juga ya. Nah, ini salah satunya contoh filter seperti yang saya tadi jelaskan. Filter memakai CPO. Kenapa? Karena harganya terjangkau, kualitasnya mantap. Itu ya. Termasuk kedua motor saya ini pakai filter CPO. Jadi mesin lebih awet. Terus karburator selain tadi misalnya pakai ukuran 28, bisa juga pakai ukuran 30 seperti ini. Banyak ya kebetulan cylinder head ada yang pesen, ya udah saya belikan. Inti untuk cylinder head mungkin nanti saya bahas ya di video terpisah ya kan ya. Nah, ini mah sekalian unboxing, ada barang yang cocok untuk itu yaitu coil, juga karburator. Nah, ini ukuran 28 kan, ada ukuran 28. Ada ukuran 30 ya kan ya. Selain itu yang tadi saya sebutkan bisa pakai ukuran 34 atau 32 ya. Jadi 30, 32, 34, minimal 28, bisa sampai maksimal ke 34. Kalau pingin performa lebih mantap, ya tentu pilihannya ukuran 34. Itu mantep banget, saya pernah coba ya, cuman bensinnya agak sedikit lebih boros. Tapi memang lebih mantep tarikan dan akselerasi serta top speednya. Nih ya, apalagi sebetulnya untuk ukuran 28 atau 30 juga udah lebih dari cukup seperti yang saya pakai ya. Saya pakai 28, 30, kalau itu kan tipe lama ya. Gen pertama, ini gen terbaru ya. CPO PE itu PE gen terbaru ukuran 30, ukuran 28. Ini mantep ya. Nah, ini sebetulnya mantep ya. Nah, kebetulan saya apa lagi ya. Nah, ini filternya juga. Nih ada satu lagi untuk cadangan. Ada yang beli sih, terus ada head ya. Headnya mantep juga. Saya juga sekalian unboxing sih. Nah, ini headnya mungkin nanti dibahas di video terpisah ya. Tuh ini Mio ya. Mantep banget ya. Bahannya sangat berkualitas. Ini deh untuk ini ya, untuk yang head dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya bahas di video terpisah ya. Jadi kita fokus dulu di sini. Nah, pakai coil racing CPO yang tadi awalnya sekitar 30 sampai 35 km per liter. Ketika memakai coil CPO Cool Power ya, pakai coil racing ini, itu menjadi sekitar 40-an ya, naik sekitar 5 km per liter ya, lumayan lah kan ya. Dari 30 sampai 35 menjadi 40 km per liter ya kan ya. Tuh, motor balap saya juga. Karena begini ya, coil racing itu ya menghasilkan pembakaran yang sempurna. Otomatis selain tenaganya meningkat, akselerasinya meningkat, horsepowernya meningkat, yaitu bonusnya dapat pembakaran yang sempurna dan bensin menjadi irit. Ini terbukti. Nah, Bang, bener gak sih Bang? Pakai coil racing itu lebih irit. Nah, kebetulan untuk coil racing dites di mesin Daytona Anima. Udah saya bahas tes konsumsi BBM-nya di video lama. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Tentang si mesin Daytona Anima memakai coil racing itu konsumsi BBM-nya berapa. Langsung ya. Langsung kita uji langsung di lapangan. Pakai botol yang diisi bensin. Sampai habis itu berapa kilo ada. Di video lama sama saya. Linknya nanti saya sediakan di deskripsi. Terus untuk Daytona Anima ini cocoknya PE atau PWK sih Bang? Kedua-duanya sama cocok, baik PE atau PWK ya kan ya. Terus yang penting ukurannya, sekali lagi saya jelaskan tadi, minimal 28. Kalau Bang misalnya pakai 26 gimana? Ya kalau pakai 26 harus di-limmer menjadi 28. Misalnya, Bang saya pakai misal ya ini pakai CPO ukuran PE 26. Gimana ya, tidak disarankan. Saran saya minimal 28 karena itu rekomendasi dari Daytona. Karena memang mengingat ini kan cc-nya 190 cc. Kalau pakai 26 kekecilan. Kalau yang tipe 150 cc-nya kan ada Daytona tuh yang tipe 150 cc. Masih bisa lah 26. Tapi itu disarankan juga tetap 28 juga ya kan ya. Makanya saya pakai seperti yang saya tadi. Yang itu ya, sekali lagi ini tipe, bentar saya bandingkan dulu mana ya. Ini 28, nah ini tipe CPO yang awal ya. Nah, saya jelaskan ya, itu CPO yang awal. Ini sama 28 juga ya. Ini CPO tipe kode ini ya, A115 ya. Yang ini tipe terbaru.
Udah dijelaskan juga di video saya yang lain ya kan ya. Oke, nah ini dia. Tuh. Ini tipe terbaru, ini lebih hyperflow. Ininya juga lebih mantep. Plus udah ada power jet, sementara tipe lama nggak ada power jet tipe yang awal ini ya kan ya, tipe A115. Terus ada tipe black juga. Yang ini tipe versi terbaru ya, alias versi gen new lah, gen new. Seperti itu ya. Nah, kunci kalau kalian pingin irit di mesin Daytona, saran saya kalau pingin irit ya, cukup pakai PE28. Baik yang tipe ini atau tipe ini. Terus saran saya pakai coil racing juga. Sebetulnya coil standar juga udah bagus. Ya kan ya. Tapi kalau pengen performa lebih mantep lagi atau lebih dahsyat lagi, bensin plus lebih irit lagi, ya pakai coil racing. Kalau saya sih pakai CPO. Seperti yang saya jelaskan di video-video lama, kalau saya memang pakai CPO ya. Sampai-sampai CPO karena saya pakai barangnya kan. Akhirnya bang, ini bang, saya support bang untuk daftar, katanya. Oke lah, kalau tiap ada balap ya lumayan lah ada apa untuk uang untuk daftar. Tapi sekali lagi, saya sebelum saya disponsorin oleh CPO untuk daftarnya doang, kasarnya saya memang udah pakai. Jadi kasarnya begini, bukan saya disponsorin langsung saya pakai, enggak. Emang saya tadinya awalnya saya pakai. Lihat aja video saya yang beberapa tahun yang lalu. Pertama bikin YouTube saya 2019, saya udah pakai CPO ya. Nah, karena saya pakai CPO, makanya ditawarin dari CPO, bang, review bang, makasih banyak udah review apa adanya. Saya karena emang apa adanya, karena di kelas harganya untuk CPO ini kelas murah terbaik, kelas ekonomis terbaik, kelas entry level terbaik. Contoh ini karburator 300 ribuan ya kan ya. Ini karburator 300 ribuan, ya jangan bandingkan dengan Sudco yang harganya 1,5 juta. Jangan bandingkan dengan karburator yang mahal-mahal, tapi ini dengan harga 300 ribuan, bahkan ada yang 200 ribuan lah, 200-300 ribuan kasarnya. Ini memiliki performa jauh melebihi harganya. Banyak yang saya pakai. Kalau saya di sini sekali lagi, saya bukan lebih-lebihan suatu produk. Sekali lagi ini produknya 300 ribuan. Mengingat ini harganya cuma 200-300 ribuan, dengan performa dan kualitas sebaik ini, tentu ini terbaik di kelasnya menurut saya ya. Sekali lagi saya bilang, jangan bandingkan dengan harga yang di atasnya, misalnya harga 1,5 juta, bahkan untuk performa di kelas entry level, bahkan ini bisa bersaing dengan kelas di atasnya. Kelas menengah ke atas ini bisa kasarnya diimbangi kualitas performanya oleh CPO. Bahkan saya menemukan, maaf ya sekali lagi maaf, ada karburator lebih mahal dari CPO, tapi performanya kalah dari CPO, keawetannya kalah dari CPO. Ya silahkan buktikan, saya nggak asal ngomong, silahkan buktikan. Sekali lagi ini harganya 200-300 ribuan, tapi memiliki performa dan kelebihan melebihi harganya. Makanya saya pakai yang itu, pakai ukuran 28, yang ini pakai ukuran 30. Kalau mau irit misalnya untuk harian seperti ini ya, saran saya pakai yang ukuran 28 plus koilnya juga. Plus jangan lupa filter ya, supaya lebih mantap. Tuh ini ya, filter terbukti ini baru sebulan dan ini udah setahun, terbukti menyaring sempurna. Ini udah hitam itu tandanya berarti si filter ini bekerja menyaring partikel udara kotor tuh ya. Udah hitam banget. Ini bisa dicuci ya, beberapa kali cuci, bisa dicuci, dijemur. Saya udah 2 kali cuci, mungkin keempat kelima baru ganti. Dengan harga cuman 100 ribuan, ganti setahun atau 2 tahun sekali, itu sangat ekonomis. Mengingat kalau tidak pakai filter sangat berbahaya ke mesin, karena debu dan kotoran langsung masuk ke ruang bakar. Itu piston bisa aus dengan dinding silinder, terus batang klep juga gampang aus dan lain sebagainya. Namanya juga tidak ada filter dan saringan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Sekali lagi kalau pingin irit, saya udah buktikan pakai PE28 dan juga pakai coil racing dari CPO Cool Power. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi saya memang pakai barangnya udah 2019 ya. Udah 2019 sampai akhirnya CPO tertarik, "Bang, Abang suka balap ya? Yaudah, ada kasarnya ya, udahlah dibantu untuk daftarnya doang." Ya saya seneng. Apa adanya aja saya itu, terus terang ya. Karena memang ini produk saya pakai sebelum saya disponsorin untuk daftar doang, saya memang pakai. Jadi ya apa adanya aja. Mengingat sekali lagi ini di garis bawah ini harganya 200-300 ribuan.
Koilnya juga sama 100-200 ribuan, tapi performanya ya silahkan nilai sendiri. Oke, banyak juga yang pakai. Oke, mungkin itu ya tips si mesin Daytona ini Mak, supaya lebih kenceng. Pakai ukuran 34, 32, 30. Kalau pingin lebih irit tapi tenaganya tetap mantap sesuai standar Daytona, yaitu 24 dan 26, pilih PE28. Kalau pingin lebih mantap lagi, pakai coil racing, irit dapat, kencengnya dapat, horsepower-nya pasti nambah, dan juga filter supaya lebih aman. Oke, mungkin itu aja tentang pembahasan si mesin Daytona Anima supaya lebih irit, pakai karburator apa, pakai coil apa, itu jawabannya. Silahkan, ini hanya sebagai rekomendasi atau patokan dari saya aja. Selain itu, kembali kepada Anda sebagai konsumen. Oke, mantap. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik. Mantap, gaspol.